Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah kita pada hari ini bangun pagi di hari yang Sabat, kita bersukacita datang beribadah ke gereja? Saudara, kalau misalnya kita beribadah ke gereja dengan hati yang terpaksa atau karena menjalankan rutinitas sebagai seorang Kristen, itu sangat bahaya sekali, saudara. Sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena saudara datang beribadah tidak akan mendapatkan berkat. Beribadah itu, saudara, adalah sesuatu hak istimewa yang diberikan hanya kepada orang Kristen di hari Sabat, hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan 6 hari untuk kita cari uang, untuk kita sekolah, untuk kita melakukan berbagai aktivitas. Dan kemudian saudara, pada hari ke-7 Tuhan tetapkan datang beribadah. Bukan lagi minta berkat, tetapi saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur, saudara, tidak boleh dengan hati yang sedih, tidak boleh dengan hati yang berat, tapi dengan hati yang ringan, saudara. Kenapa? Karena seperti juga kalau misalnya kita memberi sesuatu kepada orang dan kemudian saudara, dia mengucap syukur dengan hati yang berat, saudara, kita pun jengkel, kita pun ringam, saudara. Apalagi Tuhan yang tahu hati, tentu dia sangat marah luar biasa. Maka saudara, setiap hari Sabat, hari Minggu itu, setiap kali sebelum beribadah, saudara, persiapkan diri dalam ibadah. Besok hari Sabat, ini adalah hari di mana saya akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk 6 hari yang sudah Tuhan berikan kepada saya dengan segala berkat-berkatnya. Dan kemudian mempersiapkan diri, saudara. Tidur coba diatur sedemikian rupa, saudara. Jangan tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, main game, waktu ibadah ngantuk, saudara. Maka kemudian apa gunanya beribadah? Kita tidak punya hati yang bersukacita, saudara. Kalau saya terpaksa aja, saudara, tidur malam itu terpaksa aja, saudara. Bukannya mau tidur malam, tapi memang terpaksa tidur malam. Tadi malam saya akhirnya baru bisa tidur jam 2 pagi, itu terpaksa, saudara. Karena apa? Karena masih terus bergumul dengan apa yang saya persiapkan di dalam khotbah, itu bergumul. Dan itu perlu waktu, jadi terpaksa aja, saudara, itu tidur jam 2 pagi. Tapi kalau saudara tidak ada hal-hal yang lain, tidurlah lebih pagi. Dan kemudian persiapkan diri, bangun lebih segar, kemudian bersukacita pada waktu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama, saudara, kita kembali. Jikalau kita sudah bersalah, kita kembali kepada Tuhan. Dan kalau saudara sudah rasa, oh saya sudah bersukacita, ya bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama, kita akan berdiri, kita akan menyanyikan pujian, haleluya, puji Tuhan, saudara, dengan hati yang bersukacita. Coba saudara pikirkan, bayangkan. Pikirkan, bayangkan. Coba kalau misalnya nggak ada matahari, saudara. Wah, semua makhluk pada mati. Nah, anggap saudara, nggak ada matahari, semua makhluk tidak mati, saudara. Tapi paling tidak kita jemur baju, saudara, nggak mungkin kering-kering. Baju yang kita sudah cuci, basah, kemudian diperas, kemudian dijemur, nggak kering-kering. Akhirnya saudara, kita waktu pakai baju tuh nggak enak banget. Ya coba kita bayangkan hal-hal yang ringan-ringan dulu. Dan kemudian saudara, kita baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami ingin meminta pertolongan dari Tuhan. Khususnya ya Tuhan, di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang gentar. Berikanlah kami telinga yang lebar, ya Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami, dengan begitu cerah dan jernih, ya Tuhan, agar masuk ke dalam pikiran kami, meresap ke dalam hati kami, dan firman itu tidak berlalu dengan sia-sia. Dan jikalau ada teguran, kiranya Tuhan Engkau lembutkan hati kami. Dan jikalau ada hiburan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami di dalam setiap kelemahan kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus
yang akan memberikan pengertian kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Lukas pasal yang ke-18, ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Cuma 3 ayat saja, kita akan baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Coba kita baca dengan agak lambat saja supaya kita bisa lebih menyerapi kata demi kata, kalimat demi kalimat yang hanya 3 kalimat ini. 1, 2, 3. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kemuliaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudara-saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita melanjutkan perikop yang lalu, yaitu pada hari ini perikopnya adalah murid-murid Yesus telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dan di dalam Injil Matius ada kalimat, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kami sudah tinggalkan segala sesuatu loh Tuhan. Segala sesuatu. Kami sudah tinggalkan harta kami. Kami sudah tinggalkan keluarga kami. Dan kemudian demi mengikut Engkau. Lalu kemudian jadi apakah yang akan kami peroleh? Atau sia-siakah segala sesuatu yang sudah kami korbankan demi Engkau? Saudara, antara perikop ini dengan 2 perikop sebelumnya, saudara, yang pertama adalah apa? Tentang orang kaya yang sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini perikop sebelumnya. Dan sebelumnya lagi saudara, Yesus memberkati anak-anak. Ini punya tema yang sama. Apa temanya saudara? Saya sudah katakan bahwa kalau kita baca Alkitab saudara, kita baca, coba lihat, ini temanya apa yang paling penting saudara. Kenapa? Karena dengan tema itu, dengan kata kunci itu saudara, waktu kita membaca Alkitab, maka kita bisa mengerti, ini maksudnya kemana. Dan juga kita bisa lebih mudah memahaminya, bahkan menghafalkannya saudara. Apa temanya saudara? Ini temanya sama, yaitu apa? Tentang kerajaan Allah atau hidup yang kekal, tetapi dengan peristiwa yang berbeda. Saya ulang, temanya sama, yaitu tentang kerajaan Allah atau hidup yang kekal, tetapi dengan peristiwa yang berbeda. Dan kemudian saudara, di manakah perbedaannya? Di dalam perikop pada waktu Yesus memberkati anak-anak, dicatat bahwa pemilik kerajaan Allah atau hidup yang kekal adalah anak-anak kecil. Atau bisa juga dikatakan adalah para bayi-bayi. Mereka adalah pemilik kerajaan Allah atau hidup yang kekal, saudara. Mengapa demikian? Karena anak-anak itu punya jiwa yang polos. Anak-anak itu tidak pendendam. Anak-anak itu tidak licik, saudara. Bukankah semua orang, saudara, pada waktu melihat bayi, pada waktu melihat anak kecil, saudara, itu seperti melihat malaikat. Saya percaya kalau saudara masih manusia, masih punya hati nurani, masih waras, saudara, waktu melihat anak bayi itu senang luar biasa. Bayi yang lucu, yang mungil, saudara, dan begitu sangat polos sekali, itu senang, saudara. Seperti melihat seorang malaikat, saudara. Itulah sebabnya banyak, saudara, orang yang menggambarkan malaikat seperti apa? Seperti bayi yang polos, yang lucu, saudara. Antara yang luar dengan yang dalam itu sama, saudara. Bayi yang polos, bayi yang lucu, saudara. Kalau dibandingkan dengan orang dewasa, saudara, yang luar dalam itu belum tentu sama. Bersyukurlah saudara bertemu dengan orang yang luar dalam itu sama, saudara. Betapa menakutkannya, saudara, bertemu dengan orang yang luar dengan dalam itu lain, saudara.
Belajarlah menjadi orang yang luar dengan dalam itu sama. Terlebih saudara, orang Kristen yang katanya sudah mengenal kebenaran. Tadi di dalam lagu nomor yang ketiga, latar belakangnya saudara, wah saya terkejut juga. Diambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Bukankah kamu itu sudah dibersihkan hati nurani kamu saudara? Artinya saudara, biarlah luar dan dalam itu sama saudara. Karena Tuhan itu menyelamatkan, itu bukan cuma jiwa kita saudara. Bukan cuma itu. Tetapi juga Tuhan mau menyelamatkan karakter kita. Karakter kita yang kacau-kacau. Yang luar sama dalam itu beda saudara. Tuhan juga ingin selamatkan karakter kita. Bukan jiwa kita saudara. Bukan cuma itu saja. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kita. Itu betul. Tetapi juga saudara, dia ingin menyelamatkan karakter kita saudara. Luar sama dalam sama saudara. Bersyukur juga, saya pernah mendengar satu orang teolog berkata, bersyukur loh, kita tuh tidak maha tahu. Kalau maha tahu kan enak. Ya enak, tetapi juga ada tidak enaknya. Kenapa saudara? Saudara bisa pikirkan. Bagaimana saudara? Yudas itu saudara. Dan Yesus tahu. Yesus maha tahu. Yesus tahu saudara bagaimana hati Yudas. Ini seorang yang licik, seorang yang jahat, seorang yang maling saudara, yang mengambil uang kas. Dan kemudian saudara Yesus tahu hati Yudas saudara. Dan kemudian Yesus pada waktu dia ingin mencuci kaki murid-muridnya saudara, itu termasuk kaki Yudas saudara. Bayangkan nih bagaimana Yesus yang maha tahu, yang tahu isi hati Yudas saudara. Dan kemudian Yesus masih mau mencuci kaki orang yang licik dan orang yang jahat itu saudara. Kalau saudara jadi Yesus, mau gak lakukan itu? Saya percaya tidak saudara. Kenapa? Kurang ajar orang ini. Luarnya baik-baik, dalamnya licik. Luarnya baik-baik, dalamnya itu pengkhianat saudara. Tentu kita tidak mau saudara. Kalau perlu pada waktu Yudas duduk saudara, dan kemudian waktu dia sudah kaki di depan kita, nah ambil golok, bacok aja saudara. Kenapa? Ini licik banget saudara. Maka di dalam satu hal tertentu, kita tidak maha tahu itu bersyukur saudara. Kenapa? Kalau kita maha tahu, kita tahu saudara isi hati orang yang ada di depan kita saudara. Itu menakutkan sekali loh. Aduh gila ya, luarnya manis-manis, dalamnya licik. Itu menakutkan sekali saudara. Maka bersyukurlah itu kita tidak maha tahu saudara. Dan kemudian saudara, yang paling takut adalah apa saudara? Saya percaya, semua pasti setuju. Yang paling takut adalah waktu kita bertemu saudara dengan orang yang kalimatnya, yang mulutnya itu terlalu manis saudara. Yang luar biasa manis. Kalau memberikan pujian saudara, waduh luar biasa, sangat-sangat keterlaluan. Saudara paling takut bertemu dengan orang seperti itu. Mulutnya manis luar biasa. Saudara, peribahasa Belanda, segala sesuatu yang itu tidak baik. Terlalu baik itu tidak baik saudara. Terlalu manis juga itu tidak baik saudara. Kenapa? Karena ketahuan sekali saudara, ada udang di balik batu. Saudara kalau ketemu orang yang saudara puji-puji, saudara manis luar biasa, saudara mesti kasih sedikit tanda tanya. Betul tidak? Karena banyak saudara, terlalu banyak. Orang yang terlalu manis itu kemudian antara luar dengan dalamnya itu tidak sama saudara. Jangan terlalu senang kalau orang puji-puji kita saudara. Baru ketemu, gak kenal, gak apa, langsung puji-puji. Saudara jangan terlalu senang. Saudara harus berpikir, ini jangan-jangan ada udang di balik batu saudara. Mendengar mulut manis itu enak, tapi nantinya itu saudara, itu pasti tidak enak saudara. Hati-hati dengan orang yang suka memberikan puji-pujian yang ekstrim saudara. Kenapa? Karena mulutnya itu bisa mengandung racun saudara. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, waktu murid-murid Yesus, ketika orang-orang membawa anak-anaknya datang kepada Yesus untuk diberkati oleh Yesus, dan kemudian murid-murid Yesus marah
Tapi Yesus bilang, kamu jangan halangi mereka. Karena mereka itulah, bayi-bayi itu, anak-anak kecil itu yang empunya kerajaan Allah. Apa artinya saudara? Begitu mudah loh. Masuk kerajaan Allah itu begitu mudah. Terlalu mudah bahkan saudara. Maka saudara, peliharalah hati yang polos. Seperti anak-anak saudara. Pelihara itu. Pada waktu kita anak-anak, hati kita polos. Hati kita lugu saudara. Dan peliharalah. Pada waktu kita mulai menjadi dewasa, nah mulai saudara, dosa mulai muncul. Mulai licik-licik, mulai curang-curang saudara. Oke, itu betul terjadi saudara. Tapi pada waktu kita bertobat, kembali kepada Tuhan saudara. Maka kemudian dia ingin memurnikan hati nurani kita. Nah, peliharalah itu saudara. Hati yang polos seperti anak-anak. Dan buanglah, singkirkanlah saudara, segala kepura-puraan saudara. Maka kesimpulannya di dalam perikop Yesus memberkati anak-anak, sangat mudah sekali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana dengan perikop berikutnya? Itu tentang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Atau susah mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kelihatannya bagi si orang muda itu, si pemimpin muda yang sangat kaya itu saudara, itu cukup mudah. Bagi dia, enggak susah lah, enggak susah. Enggak terlalu susah untuk mendapatkan hidup yang kekal, itu tidak terlalu susah. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan hukum Taurat itu dengan sempurna tanda petik, itu sejak kecil saudara. Namun pada kenyataannya saudara, dia pikir mudah, ternyata sangat sulit sekali. Yesus berkata, itu seperti seekor unta yang mau masuk ke dalam lubang jarum saudara. Apa artinya? Mustahil saudara. Tidak mungkin. Saudara, sayang sekali si anak muda, pemimpin yang kaya raya, sukses di dalam karir, dan juga peduli dalam hal-hal kerohanian. Sayang sekali. Kenapa? Dia sudah datang kepada orang yang tepat, yang paling tepat, yaitu Yesus. Dan dia pun juga sudah bertanya dengan pertanyaan yang tepat, saudara. Apa pertanyaannya? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi saudara, dia tidak siap mendapatkan jawaban yang tepat. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kelihatannya dia sudah tahu jawaban Yesus. Bahwa Yesus menjawab, engkau tentu sudah tahu segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, saudara. Kelihatannya dia sudah tahu jawaban Yesus, saudara. Dan kemudian betul saja, jalankan hukum Taurat. Tapi dia tidak bertanya kepada Yesus. Sebentar Yesus, engkau ini ya menyuruh aku menjalankan perintah Taurat dari nomor 5 sampai nomor yang ke-9. Nomor 1 sampai nomor 4 mana? Mestinya dia bertanya saudara, mana nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3, mana nomor 4 saudara. Dia nggak bertanya itu. Pada waktu Yesus berkata, engkau tentu sudah tahu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Dan ternyata saudara, dia betul-betul menjawab, semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku, sudah aku lakukan saudara. Saudara, tidak bersaksi dusta itu tidak gampang loh saudara. Banyak orang cerita kepada orang lain saudara, itu cerita bohong. Atau saudara, separuh benar. Setan pinter saudara, kalau ngomong itu separuh benar saudara. Kalau saudara mendapatkan berita dari orang lain, kalau saudara pinter, cerdik, berhikmat, saudara jangan telan saja. Tapi saudara coba tanya kepada sumber yang lain saudara. Kalau perlu tanya kepada yang bersangkutan langsung saudara. Kenapa? Karena orang waktu bercerita saudara, itu punya maksud tertentu. Itu punya maksud tertentu saudara. Itu tidak mudah saudara. Tidak bersaksi dosa itu tidak mudah saudara.
Setan itu saudara, itu tidak bersaksi dusta, tidak saudara. Tetapi setengah benar. Yang namanya setengah benar itu saudara, itu selalu menyesatkan. Pada waktu setan datang kepada Hawa, apa kalimat daripada setan? Hei Hawa, ya dengan menjadi ular, dengan ular dipakai oleh setan. Dan kemudian pasti saudara, itu bukan ular yang mengerikan, tapi ular yang imut-imut, yang lucu saudara. Dan kemudian dia datang itu dengan sukacita saudara, tapi hatinya sangat jahat sekali. Apa pertanyaan atau kalimat dari setan kepada Hawa? Hawa, bukankah semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan? Saudara, kalimat dari Tuhan adalah apa? Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Saudara, itu suatu statement, itu suatu tesis saudara. Suatu pernyataan dari Tuhan. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi saudara, oleh setan dijadikan pertanyaan. Seolah mempertanyakan betul tidak tesis itu. Betul tidak pernyataan itu. Supaya apa saudara? Supaya Hawa mencurigai kebaikan Tuhan. Dan kemudian akhirnya saudara, setan berkata kepada Hawa, bukankah semua buah dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Hawa yang bodoh, yang polos saudara, berjumpa dengan setan yang cerdik, yang licik. Dan kemudian menjawab dengan polos, oh semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kami raba atau kami makan, nanti kami mati. Saudara, statement dari Tuhan adalah apa? Kepada Adam. Adam, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi tentang buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, jangan kamu makan. Pasti kamu mati. Saudara, Hawa menambah-nambahkan firman Tuhan. Sekaligus mengurang-ngurangkan firman Tuhan, saudara. Apa yang dikurangkan oleh Hawa dari kalimat Tuhan? Yaitu dengan bebas itu dibuang. Tuhan berkata, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tapi Hawa cuma berkata semua buah dalam taman ini boleh kami makan. Dibuang dengan bebasnya saudara. Tetapi kemudian kata Tuhan, tentang buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, jangan kamu makan. Pasti kamu mati. Tapi Hawa menjawab, nanti kami mati. Tuhan berkata, pasti. Dia berkata, nanti saudara. Arti kata nanti adalah bisa iya, bisa tidak saudara. Dan kemudian satu sisi juga saudara, itu ditambah-tambahkan. Di satu sisi dikurangkan, lain sisi tambah-tambahkan. Tuhan berkata, jangan kamu makan. Hawa berkata, jangan kamu raba atau jangan kamu raba dan makan saudara. Ditambah-tambahkan oleh Hawa. Akhirnya saudara, setan dengan bilang, enggak mungkin. Kalau kamu makan enggak mungkin kamu mati, enggak mungkin. Kenapa? Kalau kamu makan, saya kasih tahu kamu rahasia. Apa rahasianya? Justru Tuhan itu ya, semua buah boleh kamu makan. Yang ini jangan. Nah, yang ini yang jangan ini, kamu tidak tahu. Kamu tahu tidak? Kenapa Tuhan larang kamu makan? Enggak tahu. Nah, saudara pingin cari tahu. Itu namanya gosip, saudara. Kalau orang bergosip, selalu dimulai dengan kata, lu tahu enggak? Ini adalah kalimat gosip, saudara. Lu tahu enggak, saudara? Itu adalah kalimat gosip. Dan kemudian saudara, Hawa, iya saya pengen tahu. Nah begini, kenapa Tuhan larang kamu makan? Saya kasih tahu kamu tidak tahu. Yaitu apa? Yaitu kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Langsung saudara, Hawa kemudian dia begitu, oh ternyata begitu, jahat banget Tuhan. Jahat banget Tuhan. Selama ini aku tidak tahu kenapa Tuhan melarang kami memakan buah itu. Oh ternyata itu kalau kami makan, kami akan menjadi seperti Allah. Nah Allah tidak mau ada pesaing. Lihat saudara, itu nyambung sekali logikanya. Allah tidak mau ada pesaing. Nah kalau begitu ya sudah kami makan. Kami ingin menjadi seperti Allah. Saudara hati-hati.
Hati-hati saudara. Kenapa? Karena orang saudara yang bersaksi dusta, kebanyakan saudara separuh benar. Dan separuh benar itu selalu menyesatkan saudara. Selalu menyesatkan. Saudara, orang itu, si anak muda, pemimpin yang super kaya itu saudara, kemudian dia menjawab Yesus, oh semua sudah aku jalankan sejak masa mudaku. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormati ayah ibumu. Sudah saya jalankan. Saudara, tadi bersaksi dusta itu tidak mudah saudara. Lalu kemudian juga Taurat memerintahkan, hormatilah ayahmu dan ibumu saudara. Saudara, saya melihat begitu banyak orang Kristen tidak menghormati ayahnya dan ibunya saudara. Kalimat-kalimat yang keluar dari anak saudara kepada ayah dan ibunya itu tidak sopan saudara. Itu bisa menyakiti hati ayah dan ibunya saudara. Saya bagaimana saudara cara belajar menghormati ayah dan ibu? Pada waktu istri melahirkan, yang pertama enggak boleh lihat, yang kedua enggak boleh lihat, mau lihat enggak boleh lihat, yang ketiga ketemu dokter, mau lihat, boleh dok, boleh, berani tidak, berani, saya bilang, gampang itu, pingsan tidak, enggak mungkin pingsan, kenapa mau lihat, iya dong, karena istri saya, istri orang lain enggak boleh saya lihat, pasti enggak boleh, mau lihat, lihat saudara. Waktu lihat saudara lemes, bilang berani, begitu lihat lemes saudara. Aduh, kasihan sekali ya, mengerang-erang, aduh sakit, mengerang-erang saudara, sakit luar biasa, tahan, kita bilang tahan, sabar. Kita nggak merasakan, gampang ngomong sabar, tahan, gampang saudara, ia merasakan setengah mati saudara. Nah dari situ kemudian saya bisa melihat bagaimana ibu saya melahirkan saya. Berjuang setengah mati saudara. Kita yang masih punya orang tua saudara, dalam arti kita yang masih jadi anak, masih punya orang tua saudara, betul-betul hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluarkan kalimat-kalimat, sebelum kita keluarkan pikir-pikir dulu saudara. Apakah akan menyakiti hati ayah dan ibu kita saudara? Kalau menyakiti, diam saja saudara. Diam saja. Daripada kita ngomong kemudian menyakiti ayah dan ibu kita saudara. Dan kemudian orang itu berkata, saya sudah jalankan itu sejak muda, pede saudara. Tetapi kemudian saudara, dia tidak menyangka. Pertama dia sangka, nah saya bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya tahu pasti Yesus suruh jalankan perintah hukum Taurat. Nah betul kan? Yesus ngomong gitu. Saya sudah jalankan sejak muda, pede saudara. Tetapi dia tidak menyangka saudara, bahwa Yesus mengatakan kalimat yang selanjutnya. Itu belum titik, itu masih koma saudara. Yesus berkata, masih ada satu hal lagi yang masih kurang. Yaitu apa? Yaitu jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku saudara. Alkitab mencatat ketika orang itu mendengar perkataan itu, tadinya mungkin dia bersuka cita. Ternyata saudara dia menjadi amat sedih. Kenapa? Alkitab mencatat sebab dia sangat kaya. Lalu kemudian dilanjut dengan Yesus memandang kepada dia saudara dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia sedih saudara. Dan kemudian Yesus berkata kepada orangnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah saudara. Kenapa Yesus menyuruh dia menjual seluruh hartanya? Karena Yesus tahu hartanya itu sudah menjadi Tuhannya saudara. Harta itu saudara, itu bisa jadi berkat, bisa jadi laknat. Kalau harta saudara sudah menjadi Tuhan saudara, itu adalah laknat saudara.
Mari kita ajar anak-anak kita, saudara, bahwa uang itu memang penting, tetapi bukan yang paling penting, saudara. Mari ajar anak-anak kita, mari ajar diri kita sendiri. Alkitab selalu memberikan pengajaran, saudara. Apa pengajaran dari sini? Kamu sudah menjadikan uangmu sebagai Tuhanmu. Sulit. Yesus berkata, jual dan kamu akan beroleh harta di sorga yang kekal, yang tidak mungkin akan hancur, saudara. Dimakan, ngengat dan karat, tak mungkin, saudara. Tapi kemudian akhirnya dia meninggalkan Yesus, saudara, dengan sedih, saudara. Mari ajar anak kita, mari ajar diri kita, saudara. Uang memang penting, harta memang penting, tapi bukan yang paling penting, saudara. Kalau begitu, apakah yang paling penting? Iman yang sejati, saudara. Itu yang paling penting. Pengajaran yang sehat, pengajaran yang sejati, iman yang sejati itu yang paling penting, saudara. Ajarkan itu kepada anak kita, saudara. Ada orang tua, mau kuliah apa nanti? Mau kuliah seni. Aduh, gak ada duitnya. Secara tidak langsung, saudara, kita sudah ajar anak kita. Harta itu paling penting, saudara. Mestinya tanya, kenapa kamu mau masuk seni? Mesti tanya, saudara. Kamu masuk apa? Mau masuk jurusan sosial politik. Aduh, gak ada duitnya. Ambil ekonomi aja, gampang cari kerja, duitnya banyak. Ambil komputer IT, duitnya banyak. Ambil arsitek, duitnya banyak. Waktu anak saya tanya, kamu masuk apa? Biologi. Hah, biologi? Kenapa? Saya suka biologi. Kenapa? Saya mungkin akan jadi dosen atau jadi guru biologi. Ah, bagus, saya bilang. Saya bilang sama dia, gak ada duitnya loh biologi itu. Gak apa-apa. Yang penting saya suka. Nah, saya suka mendengar kalimat itu. Itu gak ada duitnya loh, gak apa-apa. Yang penting dosen, duitnya dikit loh, gak apa-apa. Kamu jadi guru, duitnya dikit loh, gak apa-apa. Yang penting saya suka. Saudara, kita seringkali mengajar anak kita, biologi itu gak ada duitnya, cari yang gampang aja, komputer, desain, DKV, dan sebagainya, ekonomi, akuntansi, bisnis, saudara. Secara tidak sadar kita sudah mengajar anak kita, uang itu yang paling penting, saudara. Waktu anak nomor 1, saya mau tanya, kamu masuk apa nanti kuliah? Mungkin musik. Kenapa? Karena aku suka musik. Dan kemudian aku sudah ditawarin masuk sebuah univ gratis, dapat beasiswa. Dan kemudian saya bilang, musik itu ya, gak ada duitnya loh. Gak apa-apa. Karena fokus aku bukan duit kok. Nah, kalau begitu, kalau kamu masuk musik, gimana? Masuk musiknya STTRII saja. Kenapa? Karena gereja kita itu masih kekurangan pemusik. Gereja kita itu kebanyakan masih begitu sangat kurang pemusik. Yang ngerti musik itu sangat kurang sekali. Bagaimana? Sesuai dengan kamu pernah angkat tangan pada waktu kamu kelas 5 SD di dalam KKR Patong di Istora Senayan. Siapa mau jadi hamba Tuhan? Nah, kamu angkat tangan. Dia bilang, oke Pak, aku masuk STTRI. Saya bilang, gak ada duitnya loh. Enggak apa-apa. Saudara, bukannya tidak boleh, saudara, masuk IT, ekonomi, arsitek, sipil, bukannya tidak boleh, dokter bukan tidak boleh, saudara. Sangat boleh sekali, saudara. Tapi jangan ajarkan kepada mereka, kamu pilih ini karena cari duitnya gampang. Jangan, saudara. Kenapa? Karena secara tidak sadar atau sadar, saudara, kita sedang mengajar, mendidik anak kita. Uang itu segala-galanya, saudara. Patrick Henry, seorang pahlawan, dia berkata, jika aku memberikan kepada anak-anakku uang 10 juta dolar, tetapi tidak menanamkan iman kepada mereka, maka uang itu cepat atau lambat akan segera musnah. Dan anak-anakku tetap rasa tidak cukup. Itu besar, saudara. 10 juta dolar itu besar sekali, saudara. Kata Patrick Henry. Tetapi jikalau aku memberikan iman yang sejati kepada anakku dan hanya memberikan mereka uang 1 dolar saja, mereka tetap akan cukup, saudara. Waduh, waktu saya baca kalimat ini dari Patrick Henry, saudara, wah, bersyukur sekali.
ini adalah orang yang sangat rohani luar biasa. Kenapa? Dia lebih suka menanamkan iman, saudara, kepada anak-anaknya dibandingkan mewariskan atau menanamkan uang kepada anak-anaknya, saudara. Saudara, dari perikop yang tadi, orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan Allah, saudara. Kesimpulannya adalah apa, saudara? Di dalam perikop ini, mendapatkan hidup yang kekal. Kerajaan Allah luar biasa, sangat-sangat sulit, ekstrim. Tadi sangat-sangat mudah. Seperti seorang bayi yang adalah pemilik kerajaan Allah, pemilik hidup kekal. Nah, yang ini ekstrim kiri, saudara. Susahnya luar biasa. Dan kemudian saudara, bagaimana dengan yang perikop ini, saudara? Dan kemudian saudara, sesudah Petrus dan murid-murid yang lain mendengar kalimat dari Yesus, waktu berbincang-bincang kepada si orang muda pemimpin yang sangat kaya itu, saudara, untuk menjual hartanya, seluruh hartanya, dan bagikan kepada orang miskin dan mengikut Yesus, saudara. Itu memancing murid-murid bertanya kepada Yesus, kami ini sudah meninggalkan kepunyaan kami loh. Kami sudah meninggalkan kepunyaan kami dan mengikut engkau. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam Injil Matius ditambahkan bahwa lalu apa yang akan kami peroleh? Sudah mendengar, nah si orang kaya ini disuruh tinggalkan, jual harta dan kemudian ikut aku. Mereka bilang, oh aku sudah tinggalkan, aku sudah ikut engkau, kami dapat apa? Saudara, menurut Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog penting, saudara, adalah seorang teolog yang akhirnya dieksekusi mati oleh Adolf Hitler, rezim Nazi pada waktu Perang Dunia Kedua, saudara. Seorang teolog yang sangat penting sekali. Karena dia menolak, karena dia menentang terus Hitler yang menggenosid, membasmi orang-orang Yahudi, saudara. Enggak tanggung-tanggung, saudara. Hitler membunuh 6 juta orang, saudara. 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena perasaan iri hati. Ras kami, ras Arya adalah ras terhebat. Yahudi itu bukan ras terhebat. Logikanya, saudara, kalau ras lu hebat, ya sudah, ngapain takut sama ras tidak hebat ini? Kalau kamu bilang ras kamu hebat, ras Arya, kenapa kamu harus musnahkan orang-orang Yahudi ini, saudara? Berarti kamu tidak hebat. Saudara, orang hebat itu berani bersaing, saudara. Tidak pernah takut bersaing. Pengecut, saudara, yang takut bersaing. Ada orang buka usaha di sini, waduh, ini saingan saya kelas berat. Tidak usah takut, saudara. Tidak usah takut. Kenapa? Ada saingan justru lebih bagus, saudara. Dulu HP, telepon, saudara, itu per detiknya mahal banget. Mahal luar biasa. Dulu, saudara, kalau saya mau telepon orang, waduh, hitung-hitung, nggak perlu banyak basa-basi, to the point aja. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. 1, 2, 3. Nah, sudah berapa ribu, saudara? Ya, saya mau ini nih. Bisa? Sudah, nggak perlu banyak basa-basi, saudara. Mahalnya luar biasa. Orang yang umurnya 40-an, yang sudah punya HP sejak dulu, tahu, saudara, kalimat saya. Sekarang tuh gampang banget, murah banget, bahkan gratis, saudara. Nah, dari situ, saudara, kemudian ketika si Petrus berkata, kami sudah tinggalkan segala sesuatu, kami sudah tinggalkan harta kami. Dan kemudian Dietrich Bonhoeffer, saudara, berkata bahwa para murid itu masih berpusatkan kepada diri sendiri, bukan kepada Allah dan kerajaannya, saudara. Kata Dietrich Bonhoeffer, pertanyaan Petrus agak naif. Naif sekali. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya, aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Tetapi pada waktu beberapa minggu kemudian, saudara, penyangkalan dia terhadap Yesus, saudara, akan menunjukkan bahwa dia tidak bebas dari keterikatan manusia. Aku sudah tinggalkan segala sesuatu. Tapi ujung-ujungnya, diri lagi, saudara. Aku sudah tinggalkan hartaku. Aku sudah lepas hartaku. Kata Dietrich Bonhoeffer, naif sekali kamu. Kenapa? Karena beberapa minggu kemudian kamu nyangkal Yesus
ingin menyelamatkan diri. Ujung-ujungnya saudara masih manusia lagi saudara. Berbeda dengan Yesus. Dia menyangkal diri. Dia mau turun saudara. Allah Bapa meminta dia turun ke dalam dunia. Mau? Mau saudara. Itu penyangkalan diri terbesar. Dari tidak terbatas menjadi terbatas. Dari tempat yang suci turun ke dalam dunia, tempat yang sangat berdosa sekali saudara. Dan bahkan Paulus mencatat, dia mati, dia taat sampai mati. Bahkan matinya itu di atas kayu salib, itu tempat terkutuk saudara. Pada waktu Yesus sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa kemudian dia menyesal saudara kepada Allah? Aduh Allah luar biasa, beratnya luar biasa. Menyesal saudara, tidak pernah ada kata penyesalan. Apa artinya? Dia sudah tinggalkan segala sesuatu, murni saudara. Tidak punya motivasi apapun juga selain menyenangkan Bapaknya. Demi saudara menyelamatkan kita. Maka kemudian Dietrich Bonhoeffer, naif sekali Petrus saudara. Tetapi ada seorang teolog lain, Michael Green saudara. Dia berkata, mudah mencibir Petrus dan kawan-kawan. Tetapi apakah kita juga saudara bisa berlaku seperti Petrus dan kawan-kawan yang berkorban menjual semua hartanya dan mengikut Yesus saudara. Itu kata Michael Green. Kita mudah mencibir Petrus. Tetapi apakah kita bisa berlaku seperti apa yang Petrus lakukan saudara? Seorang misionaris Inggris yang pergi ke China bernama Hudson Taylor. Dia sudah menjual seluruh hartanya, meninggalkan Inggris, Eropa, ke Asia saudara, dan menjadi misionaris di China. Sudah korbankan segala sesuatu. Tetapi apa kalimat dia saudara? Aku tidak akan pernah berhasil berkorban bagi Allah saudara. Kalau kita lihat, ini korbannya ampun-ampun. Sudah lepas seluruh harta. Dan kemudian meninggalkan Inggris ke China begitu jauh saudara. Tidak jelas semuanya. Apa kalimat dia? Aku tidak akan pernah berhasil berkorban bagi Allah. Apalagi Aminko saudara. Yang hanya memberikan uang beberapa ratus juta. Dan memberikan rumah satu-satunya buat pembangunan gereja saudara. Mana mungkin saya berani berkata, aku berhasil berkorban bagi Allah. Mana mungkin saudara. Sejak saya memberikan rumah saudara, tidak pernah ada satu pun di dalam otak saya, hati saya. Aku sudah berkorban bagi Allah. Tidak pernah saudara. Dan tidak pernah menyesal. Waktu membaca kalimat dari Hudson Taylor, nah pas ini, pas. Dia sudah korbankan segala sesuatu. Kemudian dia berkata, aku tidak akan pernah berhasil berkorban bagi Allah, saudara. Siapa di sini yang masih berkata, saya sudah korban waktu loh. Saya sudah korban uang loh. Buat pelayanan, saya sudah korban waktu. Wah, latihan piano, wah latihan ini. Datang hari Jumat, latihan. Kur, wah saya sudah korban waktu. Siapa di sini saudara yang berani berkata, saya sudah banyak korban loh. Termasuk uang saudara. Siapa berani berkata saudara? Maka bersyukur sekali saudara. Ada orang-orang seperti Hudson Taylor. Para misionaris-misionaris yang pergi ke tempat yang tidak jelas saudara. Tapi mata dia jelas luar biasa. Dan dia berani berkata, saya tidak akan pernah berhasil berkorban bagi Allah saudara. Dan kemudian saudara, ketika Petrus berkata, saya ini sudah meninggalkan segala sesuatu loh, segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Apa yang akan kami peroleh saudara? Saudara perhatikan ya, pada waktu Yesus menjawab saudara, ini menjadi sesuatu model yang kita harus perhatikan. Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ini kata penting saudara. Ini menjadi model
yang sering diulang oleh Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Itu sangat penting sekali artinya, saudara. Dan ini harus direnungkan baik-baik. Kenapa? Ini kalimat yang sangat penting. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Truly, saudara. Artinya sangat penting dan harus direnungkan baik-baik, saudara. Kalau seorang bos, saudara, seorang pemimpin, waktu dia berkata, saudara, dengan serius, ada kata-kata perhatikan ya. Saudara mesti perhatikan, mesti lebih perhatikan. Apalagi bos, saudara, sampai ngomong, tolong ya, tolong perhatikan ya. Itu mesti lebih diperhatikan, saudara, kalimatnya. Kenapa? Kalau tidak kita akan masuk ke dalam kebahayaan. Ada orang telepon sama saya, lalu kemudian ngomongnya terus, saudara. Saya bilang, tolong ya, saya ngomong duluan. Kamu tanya, oke, saya jawab. Nah, tolong ya, saya ngomong duluan. Kenapa? Secara pengalaman saya jauh di atas kamu. Secara pengalaman hidup, kerja, saya jauh di atas kamu. Tolong ya, dengarkan saya dulu. Tapi bla 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 bla, tapi bla 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 bla. Harusnya sudah mengerti. Saya sudah tahu kelemahannya. Secara pengalaman, saya lebih banyak dari orang itu, saudara. Sama seperti bos saya. Waktu dia ngomong sama saya, amin kau dulu waktu kerja. Begini ya, saya langsung, oke Pak. Saya langsung dengarkan. Kenapa? Dia lebih pintar daripada saya. Kalau enggak, mana mungkin jadi bos. Dia lebih pengalaman dari saya. Kalau tidak, mana mungkin jadi bos, saudara. Tapi kemudian akhirnya ngeyel terus. Akhirnya saya bilang, tolong ya, jangan sampai saya diam nih. Berapa detik lagi saya akan diam. Tapi bla bla bla. Oke, saya diam, saudara. Kenapa? Percuma ngomong dengan orang-orang seperti itu, saudara. Yesus berkata, aku berkata kepada kamu sesungguhnya. Perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik, saudara. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Akan menerima lipat ganda. Di dalam Injil Matius dan Markus 100 kali lipat pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, dia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, ayat ini seringkali dicomot oleh para pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab, saudara. Dengan berkata, kalau kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Nah, ada ayatnya, saudara. Tapi kemudian, saudara, tidak sesuai dengan konteksnya. Orang-orang yang polos, bodoh, Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, yang tidak pakai logika, saudara. Kalau saya memberikan sekian, Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Wih, mantap. Kalau saya berikan 10.000, 100 kali lipat, 1 juta. Kalau misalnya 100.000, 10 juta. Saya mau dapatkan 10 miliar. Maka saya mesti memberikan 1 juta. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, dimintain tolong. Pak Amin, boleh gak tolong? Koko saya, kenapa koko kamu? Dia itu sakit sekarang. Lalu banyak dosa. Dosa apa? Aduh, banyak lah Pak. Ya sudahlah, saya datang, saudara. Dan kemudian dia bilang banyak hutang. Saya tanya waktu datang, kamu punya hutang berapa duit? Ini tahun 2006, saudara. 100 juta Pak. 100 juta? 2006, saudara. Uang sekarang berapa? Mungkin bisa setengah M, 500 juta 5 kali lipat. Banyak banget. Gaji kamu berapa? 3,5 juta Pak. Cukup dong. Cukup kalau begitu. Kok nggak bisa hutang? Begini Pak, saya itu dikasih tahu sama pendeta. Kalau kamu kasih persembahan buat pembangunan rumah doa yang ada di Sentul, nanti Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Jadi kemudian saya borkan atau saya gadaikan rumah saya pinjam uang 50 juta.
Dan kemudian saya timpuk berikan persembahan untuk membangun rumah doa atau bukit doa. Supaya saya mendapatkan 50 miliar. Saya bilang, aduh bodohnya, ampun bodohnya. Dapat nggak 50 miliar? Enggak, dapat bunga banyak Pak, dari bank. Hutang 50 juta dari bank, dan kemudian dia terus saudara, bergulung-gulung hutangnya saudara. Dan kemudian dia sampai 100 juta. Saya hampir datangin pendeta itu. Pendeta, gila kamu. Udah punya otak. Tapi pikir ngapain yang bego dia saudara, yang bodoh ya kamu. Udah baca Alkitab. Dan kemudian dikasih janji-janji surga, langsung kamu telan saja. Saya bilang sama dia, kamu itu bodohnya luar biasa. Kenapa? Kalau kamu pasang judi buntut 2 angka 1000, kalau kena pun 60 kali lipat saja, tahu? 3 angka 400 lipat. Wah, berarti Pak Aminko ini dulu suka judi buntut kalau begitu ya. Kalau 4 angka 2.500 kali lipat. Itu aja ya, cuma berani janji 60 kali lipat. Itu pun gak tentu menang, lebih banyak kalahnya. Kamu dijanjikan 100 kali lipat, kamu percaya saja. Saya bilang bodohnya kamu luar biasa. Saudara mendengarkan kalimat apapun janji-janji dari pendeta termasuk saya saudara. Cek ke dalam Alkitab. Lihat konteksnya, betul atau tidak betul saudara. Konteksnya itu bukan tentang memberi persembahan, tetapi orang yang meninggalkan segala keluarganya, segala hartanya, ikut Yesus adalah apa? Orang yang jadi misionaris saudara. Orang yang pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan hartanya, meninggalkan segalanya saudara. Tapi bukan berarti dia tinggalkan keluarganya, tidak balik-balik lagi, bukan berarti saudara, bukan berarti. Ada yang sudah pergi ke hutan, berapa lama dia balik lagi pada keluarganya, bukan berarti tinggalkan, tidak tanggung jawab, bukan saudara. Itu konteksnya. Saudara, para misionaris itu, mereka sudah meninggalkan segala hartanya, keluarganya, harta bendanya saudara, dan pergi ke tempat yang begitu menderita mengikut Yesus saudara. Ada yang pergi ke pedalaman Afrika, ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi, dalam saudara, untuk menjangkau jiwa-jiwa saudara. Makanya saudara, saya percaya agama Kristen adalah agama yang berani pergi ke pedalaman saudara. Satu-satunya agama yang berani masuk ke pedalaman suku-suku primitif yang mungkin makan orang saudara. Pergi ke sana. Dan kalau tidak makan orang saudara, pada waktu disuguhkan makanan oleh raja-raja itu saudara, dan kemudian ya harus makan. Disuguhkan pizza, tidak mungkin. Di hutan tidak ada pizza saudara. Apa disuguhkan? Wah, ini adalah untuk tamu kehormatan. Disuguhkan muntahan anjing saudara. Itu memang adalah cara menyuguhkan atau menjamu tamu yang datang saudara. Dikasih muntahan anjing saudara. Saudara mau makan gak? Kalau dikasih babi masih puji Tuhan saudara. Saya pada waktu ke Nias, aduh lemas kaki saya saudara. Babi saya makan, tapi RW saya nggak makan saudara. Anjing saya nggak berani makan. Kenapa? Aduh gak tega saudara. Waktu ke Nias, waduh ini B1 atau B2 ini saudara. Maka kemudian saya nanya gengsi, nggak nanya nggak tahu, sudah soalnya kemudian saya melakukan namanya manipulasi otak. Pada waktu disuguhkan saudara, anggap aja ini B2 saudara, anggap aja saudara. Waktu saya makan saudara, ini B2 bukan B1 saudara. Akhirnya, kamu makan apa di sana selama di Nias 10 hari? Saya makan yang disuguhkan. Apa itu? B2. Kok tahu? Saya manipulasi otak saya. Itu pasti B2 saudara. Padahal bisa saja B1 saudara. Tidak tahu, pokoknya manipulasi otak saudara.
Dan kemudian saudara, orang-orang para misionaris itu adalah orang-orang yang betul-betul dia sangat mendapatkan berkat dari Tuhan begitu banyak, saudara. Dia mungkin secara harta miskin, saudara, tetapi secara kasih besarnya luar biasa. Para misionaris tidak pernah rasa aku orang miskin, tidak pernah, saudara. Begitu banyak orang yang punya banyak uang masih berkata, saya orang miskin. Masih banyak, saudara. Tapi para misionaris tidak pernah ngomong, saya orang miskin. Padahal tidak punya apa-apa. Saudara, coba tanya Ibu Teresa. Bu, mau tanya, ibu miskin atau kaya? Bisa ditampar kita, saudara. Aku tidak pernah miskin. Aku sangat kaya. Aku mungkin miskin dengan harta, tetapi aku kaya dengan kasih, saudara. Itulah arti ayat bahwa kamu akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, saudara. Orang yang meninggalkan segala sesuatu, Yesus menjanjikan bahwa kamu akan menerima kembali lipat ganda. Di dalam Injil Matius dan Markus 100 kali lipat. Artinya, saudara, banyaknya luar biasa, saudara. Akan menerima kembali begitu banyak pada masa ini juga, saudara. Itu para misionaris, saudara. Ini konteksnya. Nah, bagaimana para pendeta penginjil, saudara? Itu levelnya sesudah misionaris. Para full timer, itu levelnya sesudah misionaris, saudara. Ketika memutuskan menjadi pendeta, saudara, di otak saya, saudara, sudah, jangan mimpi punya banyak uang lagi, saudara. Waktu putuskan jadi pendeta, sudah, hidup sederhana aja. Tapi miskin, tidak, saudara. Saya tidak pernah merasa miskin, saudara. Tidak pernah miskin harta, tidak pernah, saudara. Lalu kemudian level berikutnya lagi, saudara. Para majelis, para penatua, para pengurus, saudara, akan menerima berkat lipat ganda, saudara. Pertama, para misionaris levelnya tertinggi. Kedua, para pendeta penginjil. Yang kedua, saudara, para full timer. Yang ketiga adalah para majelis, penatua, pengurus. Karena mereka betul-betul melayani Tuhan, saudara. Akan menerima balasan dari Tuhan, saudara. Walaupun tidak boleh punya motivasi itu, tidak boleh, saudara. Yang berikutnya levelnya lebih rendah, saudara. Para aktivis, para guru sekolah minggu, para liturgos, para song leader, para pianis, para pemusik, saudara. Itu level yang berikutnya. Level yang terakhir adalah jemaat awam, saudara. Saudara, tahu atau tidak tahu, saya beritahu. Pada waktu saudara beribadah, itu sama dengan sedang melayani Tuhan. Pada waktu menyanyi, saudara, itu sedang melayani Tuhan. Oh, penata layan itu ya, song leader, liturgos, pianis yang tampil di depan, saudara. Tidak, semua jemaat pada waktu beribadah itu sedang melayani Tuhan, melayani Sang Raja melalui puji-pujian. Maka saudara waktu menyanyi itu jangan cuma lip sync, saudara. Kenapa? Karena sedang melayani Tuhan. Harus dengan segenap hati, dengan bersuka cita, dengan sesungguh jiwa, saudara. Waktu menyanyi, saudara. Kenapa? Karena sedang melayani Tuhan. Dan juga dapat berkat, saudara. Pada masa ini juga, itu artinya. Saya harap, saudara, yang jadi jemaat awam, naiklah pangkat. Jadi aktivis, entah jadi guru sekolah minggu, entah jadi song leader, entah jadi liturgos, entah jadi yang lain, saudara. Naiklah pangkat, saudara. Orang kerja itu pengen naik pangkat. Ada tanya, kamu kerja jadi apa? Buruh kasar. Mau naik pangkat? Ya mau. Mau, saudara. Tidak ada orang tidak mau naik pangkat, pasti mau, saudara. Tapi memang kesempatan seringkali tidak ada buat mereka, kasihan, saudara. Saudara, dari jemaat awam naik pangkat, saudara, jadi aktivis. Dari aktivis naik pangkat lagi, saudara. Jadi majelis, jadi penatua, jadi pengurus.
Ada yang bilang saya tidak mau ikut di dalam kepengurusan, jadi majelis tidak mau, sering berantem di gereja. Saudara, itu adalah kalimat daripada orang yang tidak mengerti pelayanan, saudara. Selama kita masih hidup dalam dunia, saudara, baik di dalam gereja, pasti ada berantem-berantemnya, pasti saudara. Tapi jangan pukul-pukulan, jangan. Debat, pasti saudara. Terima itu sebagai sesuatu namanya besi menajamkan besi. Tidak apa-apa saudara. Kita mesti berbesar jiwa, jangan takut saudara. Oh, saya sudah banyak kecewa. Aduh, kasihan banget kamu. Kesempatan melayani Tuhan di tempat yang lebih tinggi. Kamu jadi lebih punya kuasa untuk menentukan ini dan itu. Dan tidak diambil saudara. Naik pangkat saudara. Kalau bisa saudara, wah ada panggilan Tuhan. Nah, jadi full timer. Saudara tinggalkan usaha, tinggalkan kerja. Masuk STT saudara. Nah, jadi full timer, jadi pendeta penginjil. Ada panggilan lagi saudara. Nah, jadi misionaris, pergilah ke Afrika saudara. Pergilah ke Papua, pergilah ke hutan-hutan Kalimantan saudara. Itu yang paling tertinggi saudara. Kalau saya sudah saudara, cukuplah yang nomor 2 saja. Saya tidak bisa jadi misionaris, tidak bisa saudara ya. Sudah cukuplah saudara. Tapi kalau saudara masih, wah ini dengar khotbah hari ini, wah ini pingin jadi misionaris, nah silahkan saudara doakan. Semoga Tuhan dengar doa saudara. Nah saudara, seperti ini. Kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Apa yang kami peroleh? Yesus bilang, kamu akan menerima pada masa ini juga. Lipat ganda saudara. Tentu lipat gandanya misionaris dengan jemaat awam pasti beda saudara. Pasti beda. Tentu mahkota Paulus dibandingkan Aminko pasti beda saudara. Tidak mungkin sama. Pasti mahkotanya Paulus dibanding kita saudara, pasti lain saudara. Tidak mungkin sama. Maka saudara, berjuang. Bukan untuk sesuatu hal saudara. Cari berkat-berkat, enggak saudara. Tapi karena Tuhan sudah melayani kita, sudah berjuang bagi kita saudara, sudah berjuang bagi kita. Masa kita tidak mau berjuang bagi Tuhan saudara. Dan yang terakhir saudara, berkat-berkat itu bukan cuma bicara berkat jasmania, berkat-berkat rohania. Saudara, orang di sebelah saudara adalah berkat Tuhan buat saudara. Sekarang ini orang di sebelah saudara, depan, kanan, kiri adalah berkat Tuhan buat saudara. Jangan anggap sebelah saya ini bodoh amat, jangan saudara. Itu adalah berkat Tuhan. Tuhan utus saudara menjadi berkat buat saudara. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, kamu akan menerima pada masa ini juga. Begitu banyak berkat, teman, itu berkat pada masa ini juga. Pengajaran yang baik saudara adalah berkat. Kamu terima pada masa ini juga saudara. Apalagi saudara, coba pikir saja sendiri saudara. Begitu banyak berkat saudara di dalam gereja. Saudara nyanyi memuji Tuhan adalah berkat pada masa ini juga. Jangan tunggu nanti saudara, sudah diberikan pada masa ini juga saudara. Apalagi saudara, begitu banyak, coba pikir sendiri. Teman gereja, lalu juga kemudian gereja, lalu juga sebagai berbagai macam pelayanan adalah berkat saudara. Yang sudah Tuhan berikan itu pada masa ini juga. Bahkan berlipat kali ganda saudara. Jadi kesimpulannya perbedaannya saudara. Pada waktu Yesus memberkati anak-anak, gampang banget. Mereka memiliki kerajaan Allah, gampang banget. Yang berikutnya, susah banget saudara. Susah banget si orang kaya pemimpin yang muda itu. Susah banget saudara. Kesimpulannya ada di sini saudara. Kesimpulannya ada di sini. Yaitu apa? Yaitu keselamatan itu, hidup yang kekal itu adalah pemberian anugerah Tuhan. Sesudah kita terima saudara, maka kemudian kita kembangkan, kita kerjakan, kita selesaikan saudara segala PR-PR dari Tuhan. Dan kita sudah mendapatkan berkatnya. Bahkan saudara sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Yang menjadi tema dari 3 perikop ini, yaitu apa? Tema kerajaan Allah atau hidup yang kekal yang sudah kita terima. Semoga firman pada hari ini menginspirasi kita. Semoga firman pada hari ini juga menggerakkan kita
membuat kita makin bersyukur kepada Tuhan. Karena berkat-Nya sudah Tuhan berikan pada masa ini juga. Dan saya harap saudara terus naik pangkat, naik pangkat, naik pangkat. Dari jemaat awam, naik pangkat menjadi aktivis. Dari aktivis naik pangkat lagi saudara, menjadi majeliskah, penatuakah, penguruskah, dan sebagainya. Kalau saudara bisa naik pangkat lagi menjadi pendeta, lebih bagus. Kalau saudara naik pangkat lagi, pingin jadi misionaris, lebih bagus lagi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, firman sudah disampaikan, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus berbelas kasihan kepada kami dan bekerja di dalam hati dan jiwa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus mau mengajar kami dengan firman dan dengan firman. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus ingin mendidik dan mengoreksi kami, bahkan kesalahan-kesalahan kami tentang berkat-berkat Tuhan. Tuhan telah memberikan berkat-berkat itu kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami telah menerimanya. Dan berikanlah kami terus ya Tuhan, untuk kami hidup makin mempermuliakan Tuhan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.